ibaratnya gini, kamu mau nolong orang tapi cuman kasih makan terus, tapi orangnya kamu nggak kasih kemampuan. Ya mau sampai kapan kamu membuat orang itu tergantung dengan kamu? Sampai orang bilang, ibu munafik, rumah ibu dari beton, emang nggak butuh pasir. Sekarang membuat objek pariwisata modalnya adalah kreativitas, bukan duit. Ketidakyakinan terhadap ketidakpastian. Sekarang lapangan pekerjaan tuh nggak dikit-dikit amat kok. Tapi halo Sobat Resonansi Project, selamat datang di Timu Titik Temu, tempat ngobrol, ruang gagasan, dan juga realitas dan harapan bertemu untuk membicarakan Garut dan masa depannya. Episode kali ini terasa sangat spesial sekali karena ini menandai episode perdana di podcast Titik Temu. Dan kami sangat berbangga sekali karena pada kesempatan ini kami langsung diberikan dan dihadirkan dengan sosok yang luar biasa, yaitu dari Wakil Bupati Kabupaten Garut, yaitu Ibu Putri Karlina. Beliau adalah sosok pemimpin muda dan juga berpengalaman langsung di bidang ekonomi kreatif dan juga wirausaha. Ibu, terima kasih banyak sudah datang dan bertemu di Titik Temu dengan senang hati. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Teh gimana? Alhamdulillah. Panggil apa nih Teh? Neng? Kakak? Gimana? Ya. Soalnya biasanya kalau ucapan dari seseorang yang luar biasa pasti aku menerima. Masya Allah. Namanya Lilis ya? Ya, nama aku Teh Lilis ya? Ya, boleh. Masya Allah. Gimana? Oke, bersama beliau kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, mulai dari potensi yang dimilikinya, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana sih peran pemerintah dan juga masyarakat bisa secara beriringan untuk bisa lebih berdampak dan juga berkelanjutan. Dan salah satunya titik temu ini, Bu, kita percaya bahwa hal membahas terkait isu itu tidak hanya menyampaikan data, tetapi membuka ruang dialog. Baik itu idenya, baik itu peluangnya, sampai langkah ke depannya itu seperti apa, Ibu, pastinya. Untuk selanjutnya, kita mari lanjut saja ke pertanyaan yang lebih ringan dulu, Bu. Boleh. Sebelum terjun ke pemerintahan sebagai Wakil Bupati Garut, Ibu sudah memiliki pengalaman pendidikan dan juga profesional yang unik, termasuk di studi MBA di bidang kreatif and cultural entrepreneurship di ITB. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana pengalaman itu membentuk cara pandang Ibu tentang ekonomi kreatif. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih ya Teh Lilis sudah mengundang saya ke Titik Temu. Saya sambut dulu nih. Jangan lupa kita langsung jadi Sampurasun. Sampes. Semoga Teh Lilis sehat. Amin. Oke, menarik sekali ya ketika kita berbicara soal ekonomi kreatif. Jadi background saya memang sebelum masuk ke dunia pemerintahan itu adalah pebisnis di bidang ekonomi kreatif, karena alhamdulillah sampai hari ini line bisnis saya mostly itu di food and beverage, F&B, sama layanan salon ya kalau yang teman-teman tahu. Tapi memang dari dulu saya ini ternyata senangnya adalah berbisnis. Dari kecil, saya ingat dari kecil saya senang dagang. Dulu awal mula saya ingat sekali kelas 2-3 SD, waktu zaman itu tuh komputer tuh kita baru tahu Microsoft Word. Di rumah punya printer nih, ngeprint lah kartu nama, ngeguntingnya jelek banget tapi beli. Gitu. Jadi aku tuh seneng ya bikin-bikin kayak gitu, terus aku jualin. Terus SD akhir gitu kelas 6 aku jual jadi reseller kue. Jadi dulu kan aku SD-nya di Sulawesi. Nah, Sulawesi itu ada yang satu kabupaten yang dia tuh masuk barang-barang Malaysia. Kue-kue Malaysia. Kalau zaman dulu tuh masih susah. Kalau sekarang udah banyak di toko-toko juga. Yang kayak gimana tuh? Yang sering nyebut brand Apollo, yang kayak gitu, yang bolu-bolu kecil, ya kan? Banyak lah di kita sekarang. Nah itu aku jualin ke teman-teman SMP lanjut, SMA juga. Kadang-kadang gitu ya, sampai kuliah pun ternyata aku masih seneng masak, aku seneng jual-jualin. Kayaknya passionku dagang deh gitu ya. Cuman qadarullah memang diterima S1-nya di FKG UGM. Jadi ya menikmati masa-masa jadi koas gitu. Lulus dokter gigi,
kok kayaknya tetap ingin berbisnis. Akhirnya aku menekuni dunia makeup artist, wedding, ya. Kayaknya antara senang berbisnis, senang kepemimpinannya, manajerial kepemimpinan gitu. Oh seneng ya. Nah terus akhirnya udah deh. Kayaknya aku harus memantapkan diri karena juga kan dikasih tanggung jawab sama orang tua untuk mengelola bisnis keluarga. Tapi aku harus punya tingkat kepercayaan diri dengan sekolah lagi nih. Akhirnya lah ngambil sekolah itu SBM di Bandung, di ITB, dan kebetulan ada jurusannya CCE, Creative Cultural Entrepreneurship. Nah itu kan jadi lebih ke arah bukan manajemen yang kayak magister manajemen, tapi itu mah lebih ke arah kewirausahaan. Jadi kita benar-benar belajar menjadi bos. Ideasi, bisnis growth, perkembangan bisnis gitu. Jadi lebih ke arah, kalau aku disuruh ngitung akuntansi aku nggak ngerti. Ekonomi nggak ekonomi yang secara ekonomi makro mikro, kita cuma sekilas gitu. Jadi yang diajarkan betul-betul di CCI adalah leadership sih. Karena kita diasumsikan akan memimpin sebuah perusahaan. Nah makanya background itulah yang akhirnya pertama menambah selama kuliah di SBM dan beberapa tahun sebelum itu kan banyak ketemu orang. Banyak apalagi di SBM ITB kan banyak mendatangkan dosen-dosen tamu yang luar biasa, sampai kayak dari dunia apapun kita pernah dapat dosen tamu dari government, dari pemerintahan, kita pernah dapat dosen tamu dari dunia musik kan, jadi kayak oh wow banyak ya ternyata. Terus sekali ekonomi kreatif itu. Dan yang saya senang soal dunia aircraft itu orangnya santai tapi omongannya benar semua. Terus cara hidupnya tuh ya cara hidup yang menyenangkan tapi menghasilkan. Nah makanya aku sangat tertarik untuk menekuni dunia aircraft gitu sampai hari ini. Ya bahkan di governmental pun aku itu paling seneng ngurusin masalah keekonomi kreatifan kabupaten. Wow, gitu. Keren sekali. Mungkin dari latar belakang itu dan dari kecil ibu sampai sekarang sangat luar biasa sekali pengalamannya. Seru aja. Semoga anak-anak muda pun termotivasi dengan hari itu. Insya Allah ya. Ibu, sebagai seseorang nih ya, ibu kan seseorang yang pernah berwirausaha bahkan aktif sampai sekarang dan juga aktif dalam berorganisasi. Sebelum baik itu sebelum masuk ke pemerintahan ataupun sekarang sudah gitu. Apa motivasi utama ibu memilih fokus pada pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut? Motivasi utama ingin memandirikan daerah ya. Ini sekarang semua orang teriak-teriak, komplain, mengeluh, jalan rusak atau sekolah mau roboh atau saya nggak dapat bantuan ini itu gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan anggaran yang ada untuk membantu, kan suatu saat anggarannya akan habis. Betul. Tidak akan cukup. Terus ibaratnya gini, kamu mau nolong orang tapi cuman kasih makan terus. Tapi orangnya kamu gak kasih kemampuan. Ya mau sampai kapan kamu membuat orang itu tergantung dengan kamu? Kan itu. Makanya saya sih motivasi terbesar adalah ayo dong sekali-kali pola pikir pemerintah itu bukan hanya soal membelanjakan, tapi harus menghasilkan. Dulu pernah dibilang ya, biasa black campaign gitu ya. Kalau misalnya pemimpin atau calon bupati, wakil bupati adalah pengusaha, nanti kabupatennya dibisnisin. Bisnisnya dalam bentuk apa? Nah memang betul, ternyata kan jiwa atau pemikiran kewirausahaan itu harus ada di mana-mana. Kak Lili sebagai seorang mahasiswa, kalau nggak punya jiwa kewirausahaan, ya akan selamanya punya mindset gimana caranya aku dapat duit dari orang tua terus belanjain. Ya, padahal kan suatu hari kita harus mandiri. Nah, konsep wirausaha itu adalah konsep memandirikan. Makanya saya ini sangat-sangat semangat ketika memikirkan gimana ya anak-anak muda kita nih ya yang punya masa depan, mereka bisa masuk ke dalam masa dewasanya sudah dengan ekosistem kabupaten yang mendukung mereka untuk berbisnis. Kan itu tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Kalau misalnya tanggung jawab kompetensi diri itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kita bagaimana sebagai kabupaten bisa memberikan ruang bermain, ruang berkreasi bagi teman-teman anak muda ini. Karena yang muda yang masih bisa ditolong. Jadi ibaratnya oke lah bansos kita kasih ke mereka-mereka yang sudah terlanjur harus diberdayakan, tapi mereka-mereka yang kemungkinan masih bisa bertumbuh kembang, kita bantu memandirikan. Gitu motivasinya sih gitu. Wow, keren sekali ya. Itu motivasi dan kita juga salah satu dari berbagai mahasiswa ini
adalah merupakan salah satu kita untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Gitu. Dan kalau boleh tahu nih Bu, apa kenangan atau pengalaman awal Ibu yang paling berkesan ketika melihat potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Garut? Oke. Kalau kenangan sih mungkin disebut nggak kenangan banget ya, kan baru kemarin gitu. Iya. Nah, jadi saya mungkin lebih tepatnya melihat sesuatu yang sangat berkesan itu ketika saya banyak ketemu dengan orang-orang yang karyanya sudah kita dengar lebih jauh daripada badan kita berdiri hari ini ya. Tapi ternyata saya baru tahu, oh itu orang Garut ya. Oh Garut itu bukan hanya kaya dengan alamnya, tapi kaya dengan skillnya gitu. Puntennya Teh Lilis, kita ngeliat sekarang orang Garut banyak membuat konten terkait dengan ya apapun yang mereka ingin keluhkan. Iya. Itu nggak jadi masalah. Bahkan itu bagi saya dalam sudut pandang yang lain, oh berarti Garut ini banyak bakat-bakat konten creator. Singkat itu aja misalnya. Iya. Oh berarti mungkin kalau dalam aspek seni pertunjukan orang Garut tuh berani loh. Berani untuk menampilkan. Iya. Ya walaupun hari ini belum terarah, belum terkendali, lebih ke arah baik buruknya ditampilkan. Nah, cuma kan berarti mereka ini base-nya atau modal dasarnya udah sangat luar biasa. Terus saya ketemu dengan ANP Production Kang Aris ya. Yes. Juragan lah bahasanya. Sering disebut sama teman-teman. Yes. Juragan Aris itu kan ternyata adalah produsernya preman pensiun. Which is preman pensiun itu dari zaman kita sekolah dulu. Demen banget kan nontonin itu ya. Dari almarhum Didi Petet masih hidup gitu. Dari awal. Keren banget ini bisa memunculkan bakat-bakat natural orang Sunda. Waktu itu kan di Bandung ya. Nggak tahu ternyata itu tuh orang Garut. Iya. Nah itu oke. Berarti keren banget nih Garut kalau misalnya bisa menyadari potensi dari manusianya. Gitu. Betul sekali Bu, karena Lili juga waktu itu pernah SMK di Kurotayun dan kebetulan penguji sidang pengujinya itu adalah produser dari Preman Pensiun. Iya, itu jangan Juragan Aris itu. Iya. Wow, kata aku keren ya. Sekeren ini ya. Lili juga baru tahu ternyata beliau itu adalah orang Garut gitu Bu. Setelah dan sekarang semakin kuliah makin ternyata banyaknya orang-orang yang di belakang layar itu ternyata banyaknya orang Garut. Betul. Dan terkesannya kalau di Jakarta Lilis pernah dengar cerita sedikit kalau orang Garut tuh bahasa Sunda nama pakapikna gitu. Kami artosnya pakapikna saali tapi raos. Oh iya. Tapi berarti ya dengan banyaknya orang Garut di luar, itu tuh ada satu sudut pandang juga yang harus kita perhatikan. Apakah kemudian Garut tidak bisa jadi tempat untuk orang berkembang sehingga orang memilih untuk keluar? Betul. Nah itu kan harus jadi concern pemerintah ya. Dan aku merasakan itu. Dan ada sih beberapa aspek kultural masyarakat yang memang jadi penghambat. Nah makanya pelan-pelan lah kita obatin gitu. Mari kita pelan-pelan tapi pasti. Iya, ada perubahan sedikit. Siap Bu. Ibu ketika menyampaikan bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan karena kreativitas tidak akan pernah habis. Yes. Betul. Bagaimana pandangan ini kemudian diwujudkan dalam program dan kebijakan Pemkab? Bagus tuh, ekonomi kreativitasnya tidak akan menahan. Iya, betul. Tidak seperti gunung yang bisa habis. Betul sekali. Jadi gini, kenapa mungkin kemarin saya begitu kukuh dan kekeh ya, berbicara tentang ini sudah waktunya kita menghentikan kegiatan ekstraktif. Sampai orang bilang, ibu munafik, rumah ibu dari beton, emang gak butuh pasir, gitu kan? Jadi gini. Dalam artian yang harus dipahami semuanya adalah kita harus ngembaliin nature-nya Garut itu untuk kegiatan tambang atau untuk kegiatan pariwisata. Kalau berbicara soal sejarah Kabupaten Garut, dari dulu kenapa ada ceritanya Charlie Chaplin datang ke Garut? Itu untuk, kalau bahasa orang Belanda red clap ya. Jadi untuk healing ke gunung dan menikmati sejuknya Garut. Bahkan banyak hotel-hotel zaman Belanda kan sebenarnya yang gedungnya udah mulai nggak ada sih. Mungkin terakhir kita lihat Ngamplang ya. Berarti kan Garut itu nature-nya adalah tempat orang relaksasi, tempat orang menyejukkan pikiran. Nah, ketika kemudian ada bisnis lain yang kontraproduktif dengan itu, artinya kan saya selaku pemangku kebijakan harus membetulkan dan mengembalikan. Betul. Ya, boleh menambang pasir misalnya. Ada izinnya ya nggak masalah.
nggak jadi gimana-gimana juga, tapi ketika itu berbenturan dengan kebutuhan orang yang lebih banyak ya. Iya. Galian pasir kebutuhan orang banyak. Iya. Tapi ada kebutuhan yang lebih banyak yang bisa diperjuangkan kalau ini shutdown. Iya. Nah, itu yang saya ingin kembalikan pola pikirnya. Jadi galian pasir itu bagi saya hari ini kontraproduktif dengan cita-cita pariwisata. Kenapa? Karena letaknya di jalur pariwisata. Betul. Ya kan? Iya. Mungkin kalau letaknya ada di somewhere yang kita nggak lihat, yang kira-kira tidak mengganggu pemukiman, yang kira-kira tidak berbenturan dengan mobil wisatawan, it's not a problem gitu ya. Iya. Seperti misalnya daerah-daerah di Buton, kenapa pasir Buton terkenal? Ya itu emang karena penghasil gitu. Jadi lebih ke situ, bukan berarti saya nggak sayang dengan teman-teman penambang gitu ya. Justru kalau misalnya ekonomi Garut hidup dari pariwisata, pariwisatanya dilancarkan, stop dari aksesnya sampai nanti pertumbuhan pariwisatanya, keamanan, kenyamanannya, itu tuh banyak orang yang akan terbantu secara kemandirian ekonominya. Kan kita pinginnya begitu. Jadi ibaratnya gini, nanti kalaupun kamu berhenti nambang, kamu akan dapat pekerjaan dari sektor pariwisata. Iya. Harusnya kalau yang orang Garut asli bisa merasakan itu. Iya. Tapi kan alam, kadang-kadang kita nggak tahu ya, pengusaha-pengusahanya banyak yang orang Garut atau bukan. Betul. Makanya tidak ada sense of belonging, tidak ada rasa memiliki wilayah gitu. Nah itu harus dipahami. Sehingga tadi saya bilang pariwisata itu dekat sama kreativitas. Sekarang kita rilis, orang datang ke Garut, apakah hanya ingin ke Cipanas? Apakah hanya ingin ke Papandayan? Apakah hanya ingin ke Talaga Bodas ya? Enggak kan? Ternyata orang ke Garut kemana? Ke kafe. Betul. Cari yang estetik. Cari jajanan PKL yang viral. Iya. Bakso viral. Ibaratnya restoran Sunda yang samping rel kereta api aja, yang ibaratnya kita dari dulu tuh udah ada. Iya. Ya kan udah ada. Itu nggak jadi destinasi wisata dulu. Sekarang dengan bantuan media sosial bisa jadi destinasi wisata yang luar biasa. Betul sekali, Bu. Tempat nggak mesti bagus, nggak mesti ngebangun miliaran. Iya. Asal punya value, yang value itu bisa diciptakan dengan gratis, itu bisa loh. Makanya aku bilang, sekarang membuat objek pariwisata modalnya adalah kreativitas, bukan duit, ya kan? Betul. Nah, terus kalau saya boleh cerita, Teh Lilis, Nataru kemarin dengan adanya lonjakan tren di TikTok soal pariwisata Garut, usaha saya dapat keuntungan jauh lebih besar. Pertama kalinya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Artinya apa? Ini ada tren yang lagi bagus loh soal pariwisata Garut. Gitu kan, saya yakin ketika restoran saya rame, berarti yang lain juga rame dong. Iya. Gitu kan? Karena nggak mungkin datang ke Garut cuma ke restoran saya. Betul. Pasti ada tempat-tempat lain. Iya. Oke, berarti kalau ini tidak direspon oleh kita semua, takutnya orang datang ke Garut kapok. Ya kan? Padahal dengan satu restoran hidup, kalau kemarin ngebandingin pajak ya, yang diterima oleh daerah kabupaten. Iya. Restoran saya itu bisa menghasilkan hampir, berarti kalau 60 atau 12, lebih kayak 50% lebih banyak daripada pemasukan dari tambang pasir. Wow. Ya kan? Tidak merusak apapun. Ibaratnya ya tata ruangnya memang di kota, boleh membangun gitu. Terus pariwisata kalau mau di desa nggak usah diapa-apain, datang aja ke desa wisata. Tidak harus menggusur sawah. Ya, kalaupun mau bikin restoran dengan rumah warga yang ada, tinggal bikin gitu kan. Jadi artinya income lebih banyak, perputaran ekonomi lebih general. Mungkin kalau ngomongin tambang, yang akan hidup adalah supir tambang, supir truk, penambang, pengusaha, dan restoran sekitar. Iya. Tapi kalau ngomongin pariwisata, semua orang punya kesempatan untuk bertumbuh kembang. Betul. Restoran pasti. Iya. Pedagang-pedagang PKL kecipratan. Terus kalaupun ada orang-orang mau usaha oleh-oleh, dapat. Jadi nggak mesti buka toko, tapi dia bisa memproduksi apa, itu bisa. Tour guide bisa laku. Rental mobil bisa jalan. Usaha-usaha transport, dan itu tuh duit orang punya loh. Yang pariwisata tuh siapa sih? Orang kaya kan? Iya. Ya dalam artian ya, yang punya uang lebih untuk memanjakan dirinya. Berarti kan nggak ribet mintainnya. Iya. Beda sama ngandelin uang pajak dari bumi bangunan. Kan semua orang harus bayar. Iya. Siapa tahu dia nggak bisa bayar. Iya. Nah, gitu. Jadi saya tuh lebih senang ngambilin istilahnya bahasa santainya ya.
minta duit dari orang kaya. Nah itu pariwisata gitu, dan mereka akan spending more. Mereka nggak peduli mengeluarin duit berapa juta, itu mereka happy. Itu pariwisata. Gitu. Keren. Baru terpikirkan juga sih, Bu. Jangan pariwisata tuh. Wow. Gitu. Keren sekali. Apalagi memanfaatkan teknologi ya, Bu. Iya. Wow, itu Dan sangat FYI ya, apps Hambang Pasir itu bisa jadi objek wisata. Kan kita lihat yang tadi kalau ke Garut, Nagrek, ada objek wisata baru di kiri tempat makan, itu kan apps Hambang. Jadi bukan berarti kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, supir tambang atau gimana, ya itu bisa jadi tempat wisata. Gitu. gimana kita mungkin ya, Bu? Gimana kita memandang dan meresponnya. Ya yang jelas posisi sebagai wakil bupati kan harus memperjuangkan halayak banyak. Betul. Kita harus menimbang mana yang mudorotnya lebih besar, mana yang manfaatnya lebih besar, itu yang dipilih. Terus kan masalah nanti pasir dapat dari mana, ada, pasti ada jalannya. Singapura punya tambang pasir nggak? Enggak. Bisa bangun kan? Bisa. Jakarta punya tambang pasir nggak? Enggak. Bisa bangun kan? Bisa. Garut tidak bisa. Gitu. Betul sekali. Oke. Sesimpel sebenarnya, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu, belakangan ini kan Pemkab Garut juga melantik Komite Ekonomi Kreatif Iya. sebagai bagian dari penguatan ekosistem nih, Bu. Apa peran penting komite ini menurut Ibu dan apa sih target strategisnya untuk beberapa tahun ke depan? Komite ini tuh semacam jadi nahkoda. Nahkoda yang mengarahkan multi pihak, multi sektor. Pemerintah, komunitas, akademisi mungkin ya, pelaku bisnisnya langsung, gitu ya, pelaku ekrafnya langsung, untuk bisa ngedrive, menyampaikan menjadi sebuah wadah ya, apa sih, think tank gitu ya, tentang terkait ke ekonomi kreatifan Garut. Kenapa? Karena selama ini saya merasa tidak connect. Saya pelaku ekraf, tapi dulu saya tidak bisa dapat touching langsung dari pemerintah. Bukan saya minta bantuan, tapi kira-kira pemerintah Garut pinginnya arahnya kemana sih? Saya punya duit loh, saya pebisnis loh, saya harus bikin apa ya? Saya minta duit ke pemerintah, tapi saya cuma minta pemerintah butuh apa, sehingga saya bisa mendukung dalam apa, atau arah pembangunan Garut mau kemana, sehingga ketika saya buka bisnis, saya bisa sesuai dengan arah pembangunan Garut. Kan yang bisa mengundang orang keluar kan tidak hanya kita, tapi government atau pemerintah ada untuk berperan di situ. Contohnya, pemerintah visinya ke pariwisata nggak sih? Kok tiba-tiba ada tambang pasir di jalan situ? Nanti klien-klien saya yang mau datang ke Garut, diadu dong macet sama truk, kan kayak gitu kan. Nah kalau sekalinya saya tahu, oh ternyata pemerintah hari ini menertibkan itu loh, berarti kemudian saya selaku pebisnis restoran punya semacam jaminan Garut akan dikunjungi lebih banyak orang. Nah, jadi itu komite ekraf itu yang nantinya bisa mendrive, mendengar kebutuhan pebisnis, mendengar kebutuhan komunitas, menjembatani ke pemerintah. Di sisi yang lain misalnya, oke, pemerintah mau bangun bangunan nih, ya, membangun bangunan. Desainnya kalau jelek kan nggak jadi apa-apa. Ya. Kalau kita ngomongin kabupaten pariwisata, berarti setiap apa yang dibangun oleh pemerintah itu harus punya value yang menarik turis. Turis itu nggak cuma orang yang mau jalan-jalan. Pemerintah kan mungkin punya relasi, pemerintah kabupaten lain, pemerintah kota lain, yang pingin datang ke Garut untuk studi banding. Nah itu kan juga turis. Betul. Ya gitu, jadi artinya komite ekraf ini navigator. Oke, nanti kalau besok dinas ini mau bangun gedungnya harus gini-gini ya. Nah, nanti kamu jangan lupa desainnya begini ya. Terus mau ada event apa? Event gini, nanti brandingnya gini ya. Gitu, mendengar aja. Jadi mendengar, membuat apa semacam wadah juga. Yang paling penting sebenarnya memfasilitasi teman-teman yang memang berjuang di industri kreatif supaya mereka punya ruang yang cocok. Jadi ngasih tahu ke pemerintah, bikin kebijakan ini dong untuk teman-teman pelaku, misalnya pelaku F&B butuh kebijakan ini, pelaku ini butuh kebijakan ini. Lebih ke menyambungkan. Oke, siap. Selanjutnya, Bu, sejauh ini dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah baik secara moral maupun material kepada pelaku UMKM di Kabupaten Garut? Kalau UMKM, jadi sih UMKM itu ada yang mungkin di bidang kreatif, ada yang tidak. Iya, betul. Cuman kan sekarang banyaknya 90% pelaku UMKM tuh
F&B di kita, food and beverage ya. Kan kelihatannya dikit-dikit teman mahasiswa bisnisnya apa? Minuman. Betul. Terus makanan. Iya. Ya, kafe berapa meter sekali sih di kita? 10 meter satu ada ya? Ada. Berarti kan memang F&B ini bisnis yang red ocean banget, udah penuh sekali, tapi tetap masih menarik. Betul. Nah, jadi dukungan kita sekarang karena nature-nya begitu, ya banyaknya ke teman-teman pebisnis kategori F&B, tapi Kria dan lain-lain fashion jalan. Salah satu program yang memang kita majukan itu sesuai janji kampanye juga, bantuan modal 1-50 juta. Iya. Itu tertuang dalam program Wira Hebat. Jadi kan ada yang bilang, oh Wira Hebat, kok bantuannya nggak muncul-muncul? Bantuan modal muncul kok, tapi di Wira Hebat. Nah, kenapa harus dimasukkan ke dalam program inkubasi? Supaya yang kita kasih bantuan tepat sasaran. Iya. Kan pingin dong bantuan tepat sasaran. Betul sekali Bu. Puntennya katanya kan duit pemerintah itu duit rakyat. Iya. Ya, ini berarti ada duit Teh Lilis, ada duit saya. Iya. Ya kan? Kita punya duit, pinginnya digunakan yang benar dong. Nah, sekarang ngeri dong nggak Teh Lilis? Kalau uangnya kita sebarin ke asal orang, ternyata bukan buat modal usaha, tapi buat modal judi online. Iya. Ridho nggak? Enggak. Nggak ridho kan? Sangat tidak ridho sekali. Ternyata buat kredit motor, yang motornya itu dipakai buat hal-hal yang nggak bagus. Wah. Ya, kalau bisa dipakai buat positif nggak apa-apa. Iya. Tapi kita nggak tahu. Betul. Apakah buat bisnis-bisnis yang nggak oke, gitu kan? Betul sekali. Makanya dibutuhkan semacam filter, inkubator untuk mengumpulkan orang-orang yang sekiranya memang mau berbisnis. Kita lihat potensi seberapa seriusnya. Kan ada orang yang bisnis angin-anginan, dikasih modal nggak jadi apa-apa. Betul. Ya, jadi kami harus memastikan kami memberikan modal ke orang yang tepat, yang punya keseriusan tingkat tinggi, Betul, yang punya potensi untuk mengembangkan bisnis luar biasa, sehingga apa? Kemudian menyusullah dia akhirnya merekrut lebih banyak lapangan pekerjaan. Iya, jadi kan multiplier effect. Iya. Nah itu, jadi kadang-kadang masyarakat kita tuh terlalu pragmatis menilainya. Asal dikasih beres, nggak gitu. Harus dilihat bagaimana seefisien dan seefektif apa pemerintah menurunkan programnya. Alhamdulillah kemarin kita udah punya 2 batch, sekarang udah mau running batch ketiga. Sesuai janji, startnya bukan 1 juta loh, startnya 5 juta sekarang. Wow. Jadi yang asal ikut, asal serius, asal mau ngikutin ilmunya udah dapat 5 juta. Tapi memang kita ketat sekali kurasinya untuk orang-orang yang serius dan memang menjalankan bisnis ini dengan passion gitu. Jadi prosesnya cukup lama gitu Bu? Enggak sih, seleksi dah. Pokoknya dari seleksi sampai beres itu paling enggak 4 bulan. 4 bulan. Nah, dan mereka belajar between 1 bulan 2 bulan. Gitu. Belajar loh, ngasih ilmu loh. Jadi nggak cuma dikasih duit, kasih ilmu. Dan kita menggandeng orang-orang yang memang berkompetensi di dalamnya gitu. Jadi kayak kita inkubasi bisnis, tapi yang ngajar orang yang nggak punya bisnis kan nggak masuk. Iya. Nah, kita ngumpulin teman-teman pebisnis yang udah jauh lebih sukses untuk sharing. Karena ilmu bisnis itu secara teori tidak akan 100%. Betul. Sekian persennya, banyak persennya ditentukan dari pengalaman. Jadi kita sharing orang yang lebih pengalaman aja. Keren sekali. Dan Bu, mungkin berkaitan tadi dengan UMKM, ini adalah salah satu. Nah, Betul, ini adalah salah satu. kan? Iya. Ini salah satu UMKM dari teman-teman kampus. Iya, sama mahasiswa ilmu komunikasi ini. Namanya adalah Kahot Pocket. Betul. Jadi bisa masuk kantong. Anak Betul kecil. sekali, karena kecil Ya. dan harganya murah meriah. Murah meriah berapa? Dari mulai 5.000 aja. 5.000 Iya. udah dapat minuman seperti di kafe. Betul sekali. Rasanya Mantap Ibu. mantap banget. Boleh dicoba. Boleh dicoba Ibu, mau rasa apa? Boleh. Itu apa? Butterscotch. Iya, sama. Apple candy. Aku kayaknya penasaran kan biasanya butterscotch itu kopi. Iya. Ini tidak pakai Coba. kopi. Berasanya enak sekali. Tagihan sekali. Suka beli teteh? Suka. Suka beli karena tadi murah meriah ya. Betul. Ya, bismillah. Enak banget bener. Kan? Nggak bohong. Enggak bohong. Nggak bohong. 100% bener. Enak banget. Ini kalau dingin lebih enak lagi. Iya, tadi dingin. Dingin, jadi Tadi enggak. dingin, jadi enggak. Ini kayak misalnya kamu bawa pulang ke rumah, Betul. di rumah punya es batu, tuang sendiri udah kayak di kafe. Ya kan? Betul sekali Bu. Betul, Sen. Pokoknya ini beli di mana? Ini beli di mana? Ini beli langsung ada Instagramnya ya. Tertulis di bawah sini ya. Oke. Terus di bawah sini ya. Enak loh Instagramnya. beneran. Semoga suatu saat punya kafe ya. Amin. Udah ada Udah ada juga. Udah Ini ini nongki kayak Oh, kayak di mana?
di daerah Pataruman. Pataruman. Kamu suka nongkrong di situ? Kebetulan Lilis belum pernah ya. Mungkin setelah ini nanti. Iya, enak banget ini yang butterscotch. Betul, Bu. Ternyata butterscotch tanpa kopi enak. Dan ini Bu, ada ininya. Apa tagline-nya ya? Apa tuh? Tagline-nya. Kalau kita bilang ke hot pocket, jawabnya small is the solution. Oh, small is so lucu ya. Oke. Ngomong nih. Apa ya? Hot pocket, small is the solution. Oke. Keren. Jangan lupa ya, kunjungi. Dibeli loh, dibeli ya. Dibeli. Oke Bu, terus selanjutnya deh. Kan kemarin-kemarin nih, mungkin yang baru-baru juga banyak event ya Bu. Ya. Seperti yang Ramadan Fashion Festival dan juga karya kultur kreatif yang melibatkan banyak UMKM lokal. Tuh. Begitupun Lilis juga melihat beberapa tayangan ya Bu, mulai dari TikTok dan lain sebagainya. Nih menurut Ibu sejauh mana sih event-event seperti ini memberikan dampak yang nyata gitu terhadap omsetnya, jaringan dan juga brand para pelaku kreatif? Kalau mau berbicara dampak gini, dari dulu aku selalu dikasih pemahaman ikut pameran itu tidak menjanjikan dapat pembelian di tempat. Betul. Tapi kamu dapat publisitas, kamu dapat kredibilitas, kamu dapat pengenalan ya, exposure. Nah, kalau misalnya event-event itu sebenarnya titik berat kita adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya apa? Orang tadi menikah, Lilis kan mungkin suatu saat akan menikah. Ya, amin. Amin. Coba dalam satu event pernikahan, berapa orang yang bekerja untuk pernikahan Teteh? Banyak Satu. sekali. Catering. Iya, catering. Catering itu minimal yang masaknya berapa orang? 10 lah. orang. Sedikit-sedikitnya 10 orang. Belum yang nyajiinnya, belum yang nyuci piringnya. Di total mungkin kalau regular event itu catering itu bisa 30 orang. Ya kan? Dekorator. Berapa sih yang bekerja? 20-an juga, udah 50. Iya. WO biasanya between 5 sampai 10, 60. Betul. Mungkin kalau di total sampai undangan, sampai souvenir 100 orang terberdayakan dari satu event. Itu dasar pemikiran. Jadi semakin banyak event, semakin banyak orang yang mendapat upah. Betul. Untuk kegiatan yang dia lakukan. Iya. Gitu. Jadi lebih ke sana. Sekarang bayangkan jika satu event saja bisa mempekerjakan 100 orang, walaupun hanya dalam satu kali. Betul. Kalau dalam sebulan ada 10 event, ada 100 event, ada 1000 event, berapa orang yang dapat upah? Dan harus disadari juga di Garut itu kan lebih banyak pekerja di sektor informal. Artinya bukan buruh gitu ya, bukan pegawai Pemda. Mereka yang memang bekerja tidak digaji secara secara formal lah. Iya. Sehingga bisa hidup dari event salah satunya. Besar sekali proporsinya di event. Nah, karya kultur kreatif, terus apa sih saya sampai lupa event-event apa yang ada di Garut gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa kita memberdayakan orang event dan juga kita memberikan ruang untuk teman-teman ekonomi kreatif memunculkan diri. Kemarin yang ikut karya kultur kreatif itu bukan yang belum laku loh. Mereka yang udah top sell semua, ibaratnya tanpa pameran pun udah terkenal. Nah, makanya itu yang kita inginkan, lebih beratnya ke sana. Dan kita juga lagi menyusun 1 tahun ke depan Garutnya harus banyak event. Satu lagi, kalau ada event ini aja. Sesuatu di alun-alun misalnya ya, event apa di alun-alun. Berapa banyak pedagang yang dibeli sama orang yang berkunjung. PKL transaksinya. Terus kemarin kalau nggak salah pas event apa gitu ya, saya ke Ceplaknya tiba-tiba kok udah sepi ya. Ternyata pada habis. Karena orang rame datang, akhirnya mungkin beres event pingin makan di Ceplak gitu. Jadi multiplier effect lagi-lagi. Kembali lagi ke sana berarti. Betul. Ada Bu, Pemkab juga mendorong penawaran jiwa kewirausahaan sejak dini, betul. Termasuk di sekolah-sekolah anak usia dini. Bagaimana ini bisa membantu generasi muda melihat bahwa Ekrab sebagai peluang karir yang lebih konkret ke depannya. Sebenarnya nggak usah dibantu sama Pemkab. Orang-orang sekarang cita-cita anak kecil tuh jadi apa coba? YouTuber. Betul. Tanya ke anak-anak. Kalau zaman saya, cita-cita orang tuh pengen jadi makeup artist. Karena waktu itu yang lagi hits MUA. Geser dikit semua orang pengen jadi barista. Besokan lagi nih semua orang sekarang pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber. Karena apa? Easy money. Ya kan? Easy money. Kata orang sih,
cuman nge-review doang dapat 10 juta, dapat 50 juta, cuman enak lagi makan, udah dikirimin barang gratis, ya itu easy money lah kelihatannya. Makanya sekarang udah jarang tuh anak kecil punya cita-cita jadi ahli IT, jadi ahli tambang misalnya. Nggak banyak, karena sekarang exposure mereka ada di dunia yang mana digitalisasi itu luar biasa. Betul. Banyak anak balita lebih jago daripada kakek neneknya mengoperasikan gadget. Betul sekali. Itulah. Jadi kita facing the world yang seperti itu hari ini. Makanya kenapa kemudian jiwa kewirausahaan harus ditanamkan? Karena padu-padannya adalah kewirausahaan. Apa sih dalam aspek-aspek kewirausahaan apa yang paling kental? Yang paling kental kreativitas. Mau jual jasa, mau jual produk di internet atau dimanapun, kalau minim kreativitas hanya akan jadi biasa saja. Betul. Tidak bisa menang dalam kompetisi. Nah itu makanya pentingnya hari ini untuk apa? Untuk orang beradaptasi bisa hidup di dunia yang hari ini. Betul. Sekarang orang yang lulusan S3 bisa kalah telak sama yang lulusan SD. Yang hanya bikin konten-konten yang kata kita mah nggak jelas. Tapi ternyata pemasukannya jutaan. Betul sekali, Bu. Jauh-jauh kita sekolah ke luar negeri, sekolah mahal-mahal, bisa nggak dapat beasiswa, tapi nggak jadi apa-apa. Karena kalah sama orang yang punya kreativitas. Pandemi kemarin 2 tahun mengajarkan kita bahwa yang kreatif lah yang bertahan. Betul tidak? Betul. Yang kreatif yang bertahan. Orang yang menyombongkan dirinya punya pekerjaan gitu ya, ternyata pas ada pandemi shutdown. Yang bertahan siapa? Yang punya jalan lain, yang punya alternatif lain. Itu pandemi itu mengajarkan kita loh. Betul. Nah kan, di balik banyaknya musibah mungkin ya, Bu. Mengajarkan kita bahwa modal hidup sekarang tuh bukan duit tapi kreativitas. Betul sekali. Karena uang bisa habis, tapi kreativitas tidak akan bisa selalu berkembang. Bisa dicari, bisa diasah. Betul sekali. Oke, Bu. Seru ya? Seru banget ya kalau ngomongin. Kayaknya durasinya ada 2 jam deh. Sepertinya. Terus? Tapi kasihan Ibu ya. Oke, Bu, untuk selanjutnya nih, karena tadi sudah melihat potensi-potensi dan lain sebagainya nih, kita masuk ke tantangan nih. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Garut? Misalnya dari sisi modal usaha, kapasitas SDM, marketing digital, ataupun akses teknologi. Dan bagaimana sih pemerintah merespon tantangan-tantangan ini? Tantangan kalau di sudut pandang pelaku ekonomi kreatif bagi saya bukan yang disebutin tadi, tapi adalah ketidakyakinan terhadap ketidakpastian. Terhadap ketidakpastian. Artinya kalau kita berbicara menjadi seorang pebisnis, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Beda sama PNS, datang jam 7, pulang jam 4, udah pasti digaji sekian juta per bulan. Mau rajin, mau hare-hare, mau males, tetap digaji. Tapi pebisnis berhadapan dengan ketidakpastian. Betul. Teteh jual jasa MC, misalnya. Saya jual makanan. Saya udah bikin bagus, Teh Lili sudah merasa aku udah keren nih membawakan acara. Tapi kan kemudian tidak pasti, belum pasti ada yang mau membeli jasa kita, membeli produk kita. That's we facing with the uncertainties ya, tidak pasti. Itu yang membuat orang-orang tuh ragu untuk jadi pebisnis. IT, terus apalagi tadi Teteh modal, segala macam itu tuh sebenarnya akan sangat ada. Kalau misalnya kita punya mindset pejuang, mindset yang saya yakin saya bisa menghadapi ini dan saya yakin produk saya bagus, saya yakin saya bisa menjual, saya yakin akan ada orang yang bisa membantu. Keyakinan itu biasanya muncul dari orang-orang yang belajar. Belajarnya apa? Belajar memahami. Pebisnis itu nggak lihat lingkungan sekitar. Kan Tata jualan MC misalnya, saya jualan makanan. Saya harus lihat di Garut itu butuh MC yang kayak gimana. Di Garut itu orang datang untuk cari makanan apa. Nah gitu. Nah jadi orang-orang yang seperti itu, yang daya juangnya tinggi, diiringi dengan daya belajarnya, kemauan belajar yang terus-menerus, itu biasanya mudah sekali. Banyak orang yang tidak pernah dapat bantuan modal pemerintah, saya bisa melesat sendiri from zero, dari nol. Banyak, bukan berarti jalur itu ketutup, karena yang bisa mengunlock potensi kita sendiri. Nah tadi saya kembali lagi ke ranah pemerintah hanya memfasilitasi Kabupaten Garut bisa menjadi kabupaten yang ramah ekonomi kreatif. Ramahnya apa? Berarti ketika kita mau belajar,
Iya. Ada tempat untuk belajar. Ketika kita mau berkumpul, ada tempat untuk berkumpul dengan teman-teman Ekraf. Ketika kita mau melihat suatu event yang bagus, ada eventnya di Garut. Nah itu sebenarnya tugasnya. Modal itu bukan menjadi sebuah kunci untuk keberhasilan ekonomi kreatif, tapi misalnya kebijakan yang baik terhadap para pelaku Ekraf. Kayak misalnya di kita tuh udah banyak loh yang mengekspor produk. Betul. Pemerintah tugasnya apa? Memudahkan, memfasilitasi ekspor itu supaya terjadi. Nah gitu, supaya tidak dipersulit bisnis-bisnis, supaya tidak dipersulit perizinannya. Tapi di satu sisi, pemerintah pun harus pandai mengundang orang untuk datang ke Garut, mempromosikan Garut. Gitu. Wow. Berarti yang beberapa tantangan yang tadi Lili sebut adalah perlu digarisbawahi itu, ketidakyakinan terhadap ketidakpastian. Wow, itu kata-kata hari ini ya. Gitu. Baru ketemu saya juga. Baru terucap hari ini. Oke Bu, terkait tadi banyaknya kolaborasi ya Bu. Kolaborasi lintas sektor juga itu sering disebut sebagai kunci keberhasilan Ekraf. Bagaimana sih Bu hubungan antara pemerintah, komunitas, akademisi dan sektor swasta di Garut BCGM mendorong betul Ekraf secara berkelanjutan, karena mungkin tadi juga sedikit disinggung oleh Ibu. Kalau kolaborasi intinya sekarang pemerintah, karena saya ngomongin sebagai wakil bupati ya, betul, harus melek, harus sadar karakter ekonomi kreatif Kabupaten Garut. Karakter mereka adalah karakter yang tidak suka terhadap kekakuan, kelamaan, kesulitan gitu ya. Jadi namanya kreatif, tujuannya sama-sama ke Bandung, tapi yang satu bisa belok dulu ke sini, yang satu bisa lewat sini. Yang jelas kan tujuannya sama. Jadi pemerintah itu sekarang harus mulai kreatif juga mengelola kebijakan, mengelola hal-hal yang program-program apa yang mau dilakukan gitu, dan harus memahami kebutuhan. Saya yakin sekali teman-teman Ekraf itu sebenarnya nggak butuh duit amat modal gitu ya. Karena biasanya yang sangat tergantung sama modal tuh orang-orang yang kreatif, ya kan gitu. Makanya teman-teman Ekraf tuh hanya perlu diberikan wadah fasilitas. Mereka jiwanya udah luar biasa sekali. Kolaborasinya begitu. Terus kolaborasinya dengan akademisi, dengan bisnis kan bisnismen ya. Terus community, government dan sama media itu kan berpeluang sebenarnya dalam komite Ekraf itu. Jadi komite Ekraf itu isinya macam-macam. Ada perwakilan komunitas, ada yang pelaku bisnisnya, ada akademisinya, ada medianya. Jadi jadi satu, ada governmentnya di situ. Makanya tertuang dalam komite itu. Jadi komite itu bukan yang itu orang-orangnya Ibu Wabub dan Pak Bupati ya. Enggak lah. Justru orang-orang itu adalah orang-orang yang kami nilai pintar dan mampu, punya kompetensi untuk menjalankan komite ekonomi kreatif gitu. Oke Bu. Selanjutnya nih Bu. Ibu juga pernah menyampaikan bahwa ekonomi kreatif adalah jalan baru untuk pemuda menghadapi keterbatasan lapangan kerja tradisional. Ya, betul. Apa yang menurut Ibu perlu dilakukan agar pemuda tidak hanya kreatif tetapi juga berdaya saing global? Gitu. Jadi gini, dulu pernah ada pernyataan statement anggota dewan yang berbicara soal bikin aja usaha sendiri biar kerja gitu ya. Memang sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena kita berhadapan pada masa atau dunia yang mana kita sudah tidak padat karya. Padat karya kan yang itu ya, banyak tenaga kerja. Banyak tenaga. Kita sebagian dari tergantikan dan akan kita menanti masa depan kita yang akan dicampur tangani oleh AI. Betul sekali Bu. Sekarang saya juga kaget nih, kemarin pegawai saya, staf saya nunjukin desain restoran modifikasi itu by AI. Gila ya, gue udah nggak usah ngontak arsitek buat bikin begini. Udah nggak usah manggil. Dulu kan masih ngomong ke desain interior saya, tolong dong saya mau bikinin dong gambarnya. Dia bisa nunjukin ke saya persis real, seakan-akan sudah dibuat, udah jadi. Wah gila, wah parah nih, kasihan nih orang-orang yang memang bekerja langsung gitu ya. Nah terus berarti kan kita bukan menghadapi manusia lagi, udah menghadapi kecerdasan artifisial. Betul. Yang mana sekarang pabrik itu dari dulunya mungkin butuh 1.000 pekerja, sekarang hanya 10. Betul. Yang 990 mau kemana? Ya kan? Artinya 990 itu mungkin sebagiannya
harus memutar otak untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu jadi nggak sepenuhnya salah. Makanya bekalnya apa untuk para anak muda ini? Pertama adalah harus punya jiwa kepemimpinan dulu. Caranya gimana? Ya ke diri sendiri. Kamu nggak usah nyari dulu geng atau organisasi untuk dipimpin. Dengan kamu memimpin diri sendiri, bangun mau jam berapa? Tiap pagi mau ngapain? Dalam satu hari punya kebiasaan apa? Nanti mau tidur harus ngapain? That's a leader for yourself, untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa memimpin diri sendiri, artinya kemudian kamu siap untuk memimpin hal lain yang step by step lebih besar. Kalau nggak ada jiwa kepemimpinan, apapun pekerjaan yang mau dilakukan nggak akan benar. Punya jiwa pemimpin itu bukan berarti besok harus jadi bupati. Nggak berarti begitu. Tapi punya jiwa kepemimpinan itu akan mengajarkan kamu bagaimana kamu bertanggung jawab. Sekarang lapangan pekerjaan tuh nggak dikit-dikit amat kok. Tapi orang yang punya integritas itu yang sedikit. Orang yang bertanggung jawab itu yang sedikit. Akhirnya apa? Mungkin para pemilik usaha sering ganti karyawan karena dirasa lo nggak benar kerjanya. Kan itu kesalahan udah bukan dari pebisnis lagi, dari kitanya ya gitu. Makanya saya selalu nitipin, please be responsible untuk apapun. Jadilah bertanggung jawab dalam bidang apapun, ke orang tua, ke Tuhanmu sendiri gitu ya. Bahkan jadilah bertanggung jawab, karena itu yang akan membentuk dan membangun kamu menjadi pribadi. Walaupun dulu mana ada saya kepikiran bisa jadi wakil bupati, ya kan? Tapi ternyata dengan menjadi figur yang baik, dengan menjadi figur yang misalnya bertanggung jawab, artinya kan, saya gimana ya caranya hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu kan ada peningkatan keinginan hidup, peningkatan kualitas hidup. Nah, banyak orang yang udah jungkir balik segala macam, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Nah, berarti ada satu aspek tanggung jawab yang tidak berdiri di hidupnya. Gitu. Itu aja, simpel. Karena saya nggak bisa ngomong kamu harus belajar public speaking, kamu harus belajar IT, beda-beda, kesukaan orang beda-beda, dan kita nggak bisa tahu hari ini orang cuma nyanyi di pinggir jalan aja bisa dapat duit, ya kan? Jadi saya nggak bisa ngarahin, tapi yang jelas semuanya itu bisa muncul ketika kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Dengerin ya, anak muda. Kalian laki-laki nih, please be responsible with your family. Tolong jangan ciptakan janda-janda lain di kabupaten. Sudah hapuskan janda-janda. Bukan harus kamu nikah sama janda, bukan. Tapi tolong menjadi suami, menjadi pemimpin keluarga yang baik. Nah, dengan tadi memimpin diri sendiri dengan baik dulu. Wow, keren sekali ya. Banyak sekali kata-kata hari ini. Oke, Bu. Ke depan, apa sih visi Ibu untuk Garut dalam 5 atau 10 tahun ke depan? 5 tahun lah, 5 tahun dulu, 10 tahun walau alam bersewang ya. Ini juga bisa 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun itu berarti kan sudah real di depan mata. Betul. Kan kita tagline-nya Garut hebat dan berkelanjutan. Hebat mah masing-masing ya. Yang jelas bagi saya, hebat itu ketika saya bisa memampukan memberdayakan orang lain. Bagi saya itu hebatnya. Nah, kalau bagi orang-orang mungkin terjemahannya bisa beda-beda. Betul. Terus yang paling penting adalah berkelanjutannya. Apa sih arti berkelanjutan? Berkelanjutan itu ketika pembangunan Garut atau Garut itu bisa terus ditinggali dengan nyaman oleh anak cucu. Generasi kedua, generasi ketiga, sampai ke 10. Betul. Sia-sia ketika kita membangun sebuah kabupaten, mendatangkan ekonomi yang berlimpah ruah, tapi kemudian dalam 10 tahun lagi Garut hancur. Dalam 10 tahun lagi Garut terkena bencana. Buat apa? Betul. Duitnya mau diapain? Mau dipakai lagi buat bangun revitalisasi lagi? Mau buat rehabilitasi lagi? Kan enggak. Jadi berkelanjutannya yang harus dihayati bersama, bahwa apapun yang kita lakukan hari ini jangan sampai punya dampak yang akan mematikan anak cucu kita di kemudian. Betul. Contohnya sampah itu nggak bisa selesai dengan bak sampah. Betul sekali. Nggak bisa selesai dengan bak sampah. Sampah itu selesai dengan kesadaran masing-masing individu bahwa setiap orang menghasilkan sampah dan setiap sampah itu menghasilkan dampak. Betul. Artinya secara tidak langsung sampah yang dihasilkan kita akan membahayakan orang lain atau diri sendiri di situ atau di titik lain. Iya. Cerita di Taiwan kalau nggak salah.
yang dilakukan oleh government, pemerintah pertama kalinya untuk menyelesaikan sampah apa, Cik? Tahu nggak? Kebayang nggak kira-kira? Kalau kamu boleh berasumsi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sampah? Oh ya, kalau Bagi kamu, menurut kamu? kalau untuk pemerintah itu sendiri, kalau Lilis belum terbayangkan sih. Benar. Tapi menurut kamu cara menyelesaikan sampah pertama kali apa? Mulai dari diri sendiri. Sini. Jadi kalau di Taiwan, surprisingly yang mereka lakukan adalah menutup semua tempat sampah umum. Kontradiktif kan? Iya. Sehingga orang buang sampah kemana? Ya, orang marah-marah ke saya, Bu, tambahin bak sampah di sini, Bu, tambahin di situ. Tidak ada ceritanya contoh negara bebas sampah dengan memperbanyak tempat sampah. Gak ada. Karena tempat sampah, ini penting banget ya. Iya. Tempat sampah itu hanya menyuburkan kebiasaan orang untuk tidak bertanggung jawab dengan sampahnya. Betul tidak? Betul sekali. Sampah tuh di situ, bawa buang kayak itu. Baik orang rek makan ciki, rek makan naonnya, plastik banyak, buang aja dari tempat sampah di sana. Lantas itu sampah plastik itu, kamu bayar nggak buang sampah ke situ? Iya. Nggak bayar kan? Nggak. Itu kan tempat sampah nggak tahu umum. Betul. Kalaupun kamu hanya bayar retribusi sampah itu di lingkungan rumah kamu. Iya. Tapi kalau di umum kamu buang sampah. Iya. Makanya sekarang banyak orang dari desa mana buang sampah ke bak sampah yang di pinggir jalan. Bebas retribusi, nggak harus bayar, nggak harus ngasih tukang sampahnya. Ingat, bak sampah di pinggir jalan bukan solusi, tapi justru memperparah. Nah, sehingga ketika di Taiwan semua tempat sampah itu tertutup di umum, mereka akan sangat bijak dengan pemakaian sampahnya, menghasilkan sampah tuh sejauh apa. Jadi mereka itu hanya boleh buang sampah di rumahnya. Mereka mau makan apapun, mereka taruh buang sampah di rumah. Mereka takut untuk menghasilkan lebih banyak sampah, karena semuanya berbayar. Dan ketika semua sampah itu berbayar, pemerintah punya uang untuk melakukan recycle dengan benar, untuk membuat pengelolaan sampah. Jadi kan sampah yang organik harus pisah, yang plastik pisah, plastik juga ada berbagai jenis. Yang ini bisa jadi plastik lagi, yang ini harus benar-benar dibuang, dibakar. Betul. Itu semua tersentralisir. Terus kan kemarin dari DLH, bukan DLH, Kementerian ya Lingkungan Hidup, melarang insinerator kecil. Karena itu karsinogenik. Ya nggak salah. Emang kamu mau hidup dengan lingkungan yang mengandung partikel kanker? Iya. Nggak mau kan? Makanya saya tuh agak gemes ya, nunggu pemerintah pusat punya kebijakan yang luar biasa itu. Karena kalau daerah saja, mungkin kita akan didemo habis-habisan, iya kan? tapi semua orang harus menghayati bahwa setiap gram sampah yang kamu hasilkan itu menghasilkan akibat atau bencana di depan. Makanya be wise, menjadi bijak. Saya memang kalau soal sampah disiplinnya untuk diri sendiri ya, baru sekitar 80%. Artinya betul, saya hanya responsibel ketika itu di rumah. Tapi ketika itu di luar ya bodo amat, orang boleh buang keluar. Iya. Gitu, makanya salah satu caranya adalah menutup semua tempat pembuangan sampah yang tidak bertuan. Supaya apa? Supaya semuanya membayar sampahnya. Kalau apapun dikonversikan dengan uang pasti kan dihemat-hemat. Betul sekali. Betul. Berarti kemarin beberapa program kita ya, mungkin beberapa kita kan udah KKN gitu. Kan ada beberapa program pastinya tentang sampah. Itu pasti selalu ada. Iya. Dan mungkin itu adalah bukan salah satu solusi ternyata. Coba kalian survei bak sampah, tempat sampah besar. Ini bukan tempat pengelolaan ya, tempat buang sampah. Karena tempat pengelolaan itu kan kayak TPS 3R itu beda lagi. Tempat buang sampah mana yang rapih di Garut? Udah ada baknya, tapi kan buangnya di bawah. Iya. Itulah. Mana ada tempat sampah yang rapih? Gitu. Berarti kan nggak salah-salah kita amat ya, kita-kitanya aja belum. Maksudnya nggak salah pemerintah banget. Kita-kitanya aja yang memang belum disiplin terhadap itu. Gitu. Jadi perlu dikembalikan lagi ke diri masing-masing. Jadi kalaupun misalnya mau bikin program KKN, lebih ke arah peningkatan kesadaran soal kesadaran sampah. Kesadaran memilah. Mungkin kita ke depannya Karena KKN lagi. Udah dulu kan. Itu hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Betul. Nah, oke. untuk closing statement. Ya. Melihat dinamika ekonomi kreatif yang terus berkembang. Apa harapan terbesar Ibu terhadap sinergi antara pelaku ekraf,
masyarakat dan Pemkab agar Eka benar-benar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Oke, sinerginya. Betul. Mungkin ini closing statement juga ya. Betul. Hari ini saya mengencourage, jadi benar-benar mendukung Pak Bupati beserta jajaran untuk mengembalikan lagi identitas pembangunan Kabupaten Garut apa. Tanpa identitas, tanpa guideline, visi yang jelas, Garut ini nggak akan bisa menemukan potensi pertumbuhan ekonominya. Sehingga ketika sudah ada manual, sudah ada petunjuk arah, misalnya hari ini mau jalan kemana sih? Mau ke Bali. Nah, berarti kan petanya ke Bali. Iya. Untuk menuju ke Bali, dibutuhkan apa saja? Dibutuhkan pebisnis dari sektor apa? Dibutuhkan pembangunan infrastruktur jenisnya apa? Dibutuhkan pengamanan di mana? Supaya tujuan kita nyampe ke sana. Jadi sekarang kami sudah mulai mengaktifasi itu. Karena pun kan bukan mendiskreditkan pemimpin sebelumnya, tapi sepertinya ketika kami cross check di lapangan, setiap SKPD itu belum secara mantap menjawab, kemarin kamu dibekelin apa? Visi pembangunan mau jadi kabupaten apa? Nggak pada tahu, berarti kan nggak ada. Iya. Nah hari ini insya Allah sudah ada, jadi itulah yang sedang kami genjot pun ya dengan saya berbicara kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Dengan saya mempublikasikan kegiatan ini itu atau membuat statement ini itu, harapannya juga mulai tersoundingkan bahwasanya cita-cita kita ini harus sama loh. Kalau mau sama-sama jadi kabupaten pariwisata, berarti kamu sebagai mahasiswa harus punya kemampuan apa? Terus berarti Anda sebagai masyarakat harus menjadi masyarakat yang seperti apa? Yang ramah, yang kebiasaan pungli aja kan masih banyak. Betul. Makanya itu karena ini baru ya, sebuah gerakan baru ya, kita pasti it takes time, itu butuh waktu untuk menyelaraskan semua elemen, semua elemen baik apapun, mau dari SDM di pemerintahan, di bisnis, di masyarakat, itu harus selaras dulu dan itu butuh waktu untuk kalibrasinya. Gitu. Itu sih kayak sinerginya sudah start mulai, tapi lagi di tahap inisiasi, konsolidasi, tapi belum realisasi karena semuanya mungkin masih senang dengan kebiasaan lamanya dan itu butuh waktu untuk mempengaruhi lah. Betul. Karena kebiasaan itu cukup susah ya Bu. Untuk kultural itu membangun desain sosial itu for at least butuh 20 tahun. 20 tahun loh. Jadi kalau dibilang 5 tahun nggak berhasil, nyawa aja butuh 20 tahun. Asal nanti bupatinya yang selanjutnya itu bisa sama. Betul. Saya nih ya, ini mah bener. Kalau saya nanti pingin gak jadi lagi, tidak melanjutkan ini, saya akan datang ke semua calon bupati. Bapak nitip, ibu nitip, ini yang harus dilanjutkan karena ini yang sudah kami bangun. Terus kami kasih tahu progresnya gini-gini, tolong. Ini adalah kunci Garut bisa membangun. Jadi selama ini kan putus. Jadi dari bupati yang satu ke bupati yang lain putus program gitu loh. Jadi beda-beda. Iya. Nah kalau mau besok nih kita udah paving the way loh. Hari ini kita ngebabat alas. Besok tolong ratain tanahnya, besoknya pengerasan, besoknya aspal. Iya. Itu kan beberapa tahun. Jadi kalau 20 tahun berarti kan harus ada 4 pemimpin. Iya, 4 periode berarti ya. Begitu. Jadi nggak cukup untuk satu kepemimpinan, satu periode dia. Dan hari ini juga bukan tentang saya bisa kecentang sukses dengan membangun infrastruktur mega proyek. No. Saya merasa berhasil ketika saya bisa mewariskan program saya untuk diteruskan ke selanjutnya. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dititipkan untuk siapa yang mau jadi bupati, aku titipin dari sekarang. Aku titipin dari sekarang. Semoga aku bisa ya. Ya, siapapun yang menonton ini saya nitip. Garut itu kabupaten pariwisata. Oke. Nah, Wow, keren sekali. Mungkin nih untuk sedikit nih calon-calon mahasiswa Pikom, terkhususnya mungkin kalau di Kabupaten Garut menurut rilis itu orang-orang banyak kurang tahu terkait jurnalis. Iya, padahal nyatanya di Garut di Uniga itu ada loh Bu jurnalis gitu. Jurusan jurnalis. Iya, betul. Termasuk kami. Oke, jadi gini, saya simpati dulu ya. Sekarang dunia jurnalistik tuh wah, tantangannya gede sekali. Betul sekali ya kan? Betul sekali. Sekarang orang udah nggak usah punya license jurnalis, udah bisa jadi jurnalis. Hebat kan, gitu kan? Hebat dalam tanda kutip gitu. Jadi di tengah di tengah tantangan yang semua orang rasakan hari ini, tadi lagi-lagi saya bilang please be kreatif ya. Jurnalistik mungkin jangan hanya terpaku pada apa yang diajarkan di kampus, tapi harus bisa sari-sari itu kalian kembangkan menjadi suatu hal yang baru. Nah, buat teman-teman juga sebenarnya
kita butuh ya insan-insan jurnalistik yang responsibel, yang kredibel, bisa menyampaikan berita berimbang dan segala macam ya, meliput sesuatu, menginformasikan. Informasi itu nggak mesti cuma berita formal loh. Betul. Menginformasikan apa yang ada di Garut kan luar biasa. Dan kayaknya ilmu jurnalistik kan nggak cuma buat publikasi media berita Betul gitu ya. sekali. Ada ilmu menulis, Betul. ada ilmu berpikir ya Betul kan, sekali. berbicara. Dan itu semua butuh dalam kehidupan. Jadi teman-teman sekarang itu kuliah itu nggak mesti yang harus sesuai dengan mau kerja apa. Kerja kuliah di mana aja, menurut saya bisa kerja di mana aja. Dokter gigi nggak mesti jadi dokter gigi, bisa berkiprah di tempat lain. Lulusan Vkom, lulusan jurnalistik nggak mesti jadi wartawan atau reporter, bisa jadi kerja di tempat yang lain. Pokoknya setiap ilmu itu bagus kalau kata saya mah. Yang penting kalian menyerapnya dengan maksimal. Jadi teman-teman, saya rasa hari ini kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan menulis itu tidak tergantikan oleh AI. Betul. Ya, AI itu masih ada ranah-ranah kekakuan. Ya, Betul. walaupun memang cepat hasilnya. Yang jelas ketika kalian bisa bertahan dengan situasi ini yang lebih berat daripada 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu akan luar biasa dan kita memang butuh kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di hari ini. Semangat pokoknya, silahkan yang mau melanjutkan kuliah ke Vkom ya. Betul. Ke Fkom. Ya, banyak setahu saya Vkom tuh baik jadi artis ya ujung-ujungnya karena bisa ngomong ya. Karena bisa ngomong, bisa tampil di depan kamera itu modal luar biasa lah hari ini. Kepercayaan diri kan? Siap, Gitu. betul sekali ya Bu. Oke. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan Mau Jumatan? iya mau Jumatan. Jadi mungkin ada sedikit closing statement dari Ya. aku. Jadi ketika suara berhenti dan ucapan dari Ibu Bupati berhenti, tapi semoga maknanya itu tetap tertanam dan Yes. tetap ada. Jadi Liris pribadi, Ibu dan juga kawan-kawan semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu dan berbagi banyak pengalaman di titik temu. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Amin. Baik, Sukses Ibu. terus. Amin. Mungkin closing statement dari Ibu biar nyapa-nyapa ke penonton. Oke. Kamu punya panggilan untuk para penonton? Belum. Sobat Ya, ketemu. sobat resonansi. Oh, sobat resonansi. Oh ya. Oke, untuk semua sobat resonansi yang menonton podcast ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai akhir. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan di pertemuan hari ini ada manfaatnya walaupun hanya 1-2 titik. Tapi yang jelas saya selalu berharap teman-teman, terutama generasi muda, bisa betul-betul mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan itu ada di tangan kalian. Jadi please be responsible with yourself. Jadilah insan terbaik menurut versi teman-teman sendiri dan upayakan yang terbaik untuk menjadi insan yang membanggakan. Hatur nuhun. Terima kasih. Sampai berjumpa di next episode selanjutnya.